Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji UKIN 2023. Perkenalkan, saya Ibnul Khafifin, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 dengan NIM A3S 322161, program studi pendidikan ekonomi Universitas Halu Oleo. Saya mengajar di SMA Puncak Darussalam. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan materi perpajakan. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, kita hari ini bisa melaksanakan kembali lagi ketua kelas. Siapa ketua kelas? Albert? Okay. Please lead the way. Okay, before we start our lesson today, let's pray the Salah with the beginning. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina ma'ali mutabikun sawataka. Thank you. Who is absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini? Afan Pak. Afan. Alvan? Yes. Where is she? Because she is sick. Semoga dia cepat sembuh ya Alvan. Amin. Ada lagi yang tidak masuk? Tidak ada. Baik, sebelum kita mulai kajian hari ini, silakan dicek kebersihannya. Ambil sampah yang ada di bawah bangkunya, silakan dicek. Bajunya yang belum rapi silakan dicek. Kasih. Terima kasih. Perhatikan, hari ini kita akan membahas tentang perpajakan. Sebelum ke sana, mari kita flashback terlebih dahulu materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya tentang APBN. Apa APBN? Suatu daftar yang memuat tentang rincian sumber-sumber penerimaan dan juga pengeluaran atau alokasi negara. Jeffrey ya? Juga di poin. Kamu dapat ingat. Kepanjangannya APBN.
APBN. Anggaran pembelanjaan, anggaran pengeluaran pembelanjaan negara. Anggaran pendapatan dan Pembelanjaan. belanja negara. Terima kasih. Kemudian saya minta satu orang, siapa yang saya maju ke depan untuk menceritakan singkat saja tentang APBN, tentang materi kita sebelumnya. Satu orang silakan maju ke depan. Satu. Mira, silakan maju. Terima kasih. Please. Dan tidak sabar waktunya. Demi APBN adalah suatu pengeluaran budget yang dikeluarkan di suatu daerah ataupun negara dalam jangka satu tahun. fungsi APBN. Fungsi APBN ada 6. Sebagainya ada kualitasi Ya. dan stabilisasi, terus ada deskripsi. Oke, terima kasih. Terima kasih, thank you. Kita silakan dulu. Itu sekilas ya tentang materi kita minggu sebelumnya tentang APBN. APBN dan APBD. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa mendeskripsikan atau menjelaskan apa beda APBN dengan APBD? APBN dengan APBD, silakan ngaku. Silakan, APBN dengan APBD silakan. Bedanya apa? Satu. Minus lagi. APBN adalah APBN adalah suatu daftar yang memperinci suatu pengeluaran dan penerimaan dalam suatu negara. APBD. Sedangkan APBD adalah suatu daftar yang dimuat secara terperinci tidak pengeluaran ataupun penerimaan dalam suatu daerah. Suatu daerah. Berarti kalau APBD itu lingkup daerah, kalau APBD lingkup Negara. Itu bedanya. Cukup ya. Sebelum kita ke materi pelajaran, kita alangkah baiknya kita tahu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kesempatan kali ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran perpajakan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL, pendekatan kontekstual dan TKJK, siswa diharapkan mampu satu, mendeskripsikan pengertian pajak dengan tepat. Jadi kalian nanti akan diminta bisa paham apa itu pajak. Yang kedua, menganalisis fungsi dan manfaat pajak dengan tepat dan benar. Ini lebih dalam lagi. Bukan hanya paham, tapi kamu menganalisis. Yang ketiga, mendiferensiasikan pajak dan pungutan meski lainnya dengan benar. Artinya, selain pajak itu ada pungutan meski lain di negara ini. Nanti kalian diminta bisa membedakan apa itu pajak, apa itu pungutan resmi lain yang ada di Indonesia. Yang terakhir, menyajikan dan mempresentasikan hasil analisis pengertian dan fungsi pajak serta mendiferensiasikan pajak dan pungutan resmi lainnya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian sebelum lanjut, biar kita fresh karena kita ada di jam-jam rawan, kita ada ice breaking. Ada ice breaking, ada kegiatan apa namanya? Jadi tuh, yang segar, yang miring-miring silakan. Silakan semuanya perhatikan instruksi dari saya. Kita akan mulai menghitung sebelum pelajaran. Kita akan menghitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Di kelipatan ketiga diganti dengan kata dor. Di kelipatan angka 3 dan seterusnya diganti dengan kata dor. Yang salah nanti ada hukumannya. Siap? Saya mulai. 1, 2, dor. 1. Tiganya sudah disebut. 1, 2, belakang. 1, 2, Ketahuan jangan sekarang, jangan majukan. Kamu ini jangan majukan. Kamu ini jangan majukan. Tugasnya tadi ada teman kalian maju apa APBN apa APBD jelaskan lagi. APBN dengan APBD beda apa? APBN itu negara. Negara. APBN itu Daerah. Apa nih negara daerah? Ya, Pendapatan dan per kali
Iya. Negara. Kalau APBN lingkup Lingkup negara. negara, kalau APBD Daerah. lingkup daerah. Singkat itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang itu? Tidak ada? Kita lanjutkan. Lalui kalian, jalan raya, sekolah, rumah sakit, seluruh fasilitas umum yang disediakan pemerintah dan pembiayaan aparatur negara serta sistem pertahanan keamanan di Indonesia itu semua bersumber dari APBN. Apakah kalian sudah tahu apa itu APBN? Iya, APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara berpajak, dan penerimaan tidak. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling dominan. Lalu, apa itu pajak? Dan apa faedahnya bagi pembangunan negara Indonesia? Ayo, mari kita cari tahu lebih dalam lagi. Saat masuk akal, jika disebut bahwa pajak adalah uang untuk pembangunan bangsa. Baik, sekarang kita coba cari tahu dulu pajak itu apa. Pajak adalah kontribusi bagi kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Pajak dikumpulkan ke APBN beserta penerimaan negara dan pajak lainnya, lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi, membayar pajak setelah membayarkan pajaknya tidak serta-merta memperoleh manfaat secara langsung atau imbalan dari negara atas pajak yang telah dibayarkan. Oke, cukup. Silakan, saya sudah bagikan sedikit notnya, kertas kecilnya silakan isi. Apa yang kalian tangkap barusan dari video yang saya tangkap? Yang kalian tangkap apa? Silakan isi bebas. Tidak usah dikasih nama. Tidak usah dikasih nama. Silakan tulis. Kemudian yang selesai pertama tempelkan di depan papan. Yang kalian tangkap apa? Silakan isi bebas. Silakan isi bebas. Terserah kalian yang kalian tangkap apa tadi. Yang selesai silakan kumpulkan. Silakan isi tulisan, tulisan. Tempel di papan. Tempel di papan. Tempel sini. Silakan. Tidak usah kasih nama. Ini sebagai awal saja, sebagai awal. Apa yang kalian tangkap? Apa itu pajak? Sembilan setengah. 10. Silakan lanjut. Silakan kumpulkan semua. Silakan masing-masing tempelkan di papan. Stikilatnya silakan tempelkan di papan. 1. Silakan lanjut lagi. Ayo silakan lanjut ke papan. Ayo silakan. Silakan tempelkan di papan. Albert 12. Sudah, silakan duduk. Silakan duduk. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke. Sekarang saya bacakan satu-satu hasilnya.
Yang pertama kumpulkan tadi. Menuliskan APBN dengan APBD, APBN negara, APBD daerah. Ini membuktikan kalau otak kita kadang punya kemampuan menangkap di awal atau di akhir tengah. Ini berarti menunjukkan yang di awal saja. Ada APBN dengan APBD. Kemudian kedua, pajak adalah suatu pendapatan yang paling dominan bagi keuangan negara Indonesia. Bagus. Pajak itu bersifat wajib dan memaksa. Betul. Dan pajak itu ada dua, ada pajak pusat dan daerah. Bagus. Konsentrasi. Pajak ada dua, pajak pusat penghasilan, pajak daerah hiburan. Lumayan. Pajak adalah menekan, memaksa. Yang bagus lumayan. Bahwa rumah sakit, polri, tentara semua gajinya dari uang pajak. Lumayan. Bagus juga. Tentang pajak ini tulisannya lumayan bisa juga. Membayar pajak adalah wajib bagi seorang wajib pajak. Boleh. Kemudian lanjut APBN, APBD sama seperti yang tadi. Pajak DM. Apa pajak DM? Pajak hotel. Kemudian pajak adalah yang dikelola oleh negara. Terima kasih. Itu jawaban dari kalian. Itu gambaran awal tentang apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Gambaran awal. Kemudian kita lanjutkan. Nah, perhatikan. Di sini ada definisi pajak berdasarkan undang-undang. Perhatikan. Ada definisi pajak berdasarkan undang-undang. Oke. Definisi pajak berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung. Kemudian ciri-ciri pajak dari definisi tadi ada 4 ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak itu merupakan iuran yang bersifat wajib, sehingga bisa karena wajib maka bersifat dipaksakan. Yang kedua, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang, ada hukumnya, ada dasar hukumnya. Jadi tidak boleh kalian nanti misal lagi mengambil pajak dari pajak tidak boleh, itu ada undang-undangnya. Kemudian yang ketiga, wajib pajak tidak mendapat balas jasa secara langsung, artinya tidak mendapatkan imbalan langsung. Yang keempat, pajak digunakan untuk kepentingan umum. Itu ciri-ciri pajak. Kemudian fungsi pajak. Fungsi pajak ini ada 4 fungsi, ada fungsi anggaran, fungsi budgeter, kemudian ada fungsi mengatur, kemudian ada fungsi stabilitas, terakhir ada fungsi redistribusi pendapatan. Artinya untuk mendistribusikan pendapatan sehingga merata dan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Itu tujuannya. Kalau anggaran apa? Itu nanti pemerintah bisa membiayai semua pengeluaran negara dari hasil pajak. Kalau fungsi mengatur, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi karena ada dananya. Tadi disebutkan tahun 2020 itu pajak masih berkisar 80% lebih dari penghasilan total penghasilan negara. Sangat besar pokoknya pajak. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Jelas kalau sudah ada keuangan yang masuk pasti bisa stabil negaranya. Kita lanjut. Manfaat pajak menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberi rangsangan terhadap peningkatan produksi serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Jelas kalau sudah ada pajak. Yang kedua, menekan kesenjangan ekonomi dan seterusnya. Kemudian perbedaan pajak dengan pungutan lainnya. Ini perhatikan, ada tugas dari saya.
adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat pengguna fasilitas yang disediakan oleh negara. Jadi ketika mereka menggunakan fasilitas wajib bayar retribusi. Nah, berarti mendapatkan imbalan secara langsung bukan dengan pajak. Kalau cukai itu iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu seperti minyak tanah, bensin atau tembakau. Makanya harganya mahal. Kalau ada yang rokok, berarti tahu harganya rokok itu mahal karena ada cukainya. Kemudian ada biaya, itu ada biaya masuk dan biaya keluar. Itu biasanya biaya yang digunakan terhadap barang-barang tertentu yang dimasukkan dari negara luar ke negara Indonesia, tapi untuk dikonsumsi pribadi. Tujuannya untuk dikonsumsi. Terakhir adalah sumbangan sukarela. Jadi nanti kalau sumbangan sukarela dikenakan pajak. Lanjut. Unsur pajak itu ada 3. Ada subjek pajak, ada objek pajak, ada tarif pajak. Subjek pajak yang dikenai, objek pajak yang menjadi dasar pengambilan pajak, objeknya. Kalau tarif, besarnya pajak yang akan dikenakan. Itu ada subjek pajak, ada objek pajak, ada tarif pajak. Tarif pajak ini tadi sudah. Beda jenis-jenis tarif pajak. Ada tarif tetap. Berapapun besar objek pajaknya tetap. Kedua, tarif proporsional. Ini prosentasenya tetap. Kalau tarif progresif itu prosentasenya naik seiring bertambah dengan naiknya objek pajak tadi. Terakhir, regresif. Semakin besar objek pajaknya, semakin kecil nanti pajak yang harus dibayarkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan ada pertanyaan. Ya. Kalau tidak membayar pajak itu ada prosesnya. Pertama biasanya ada surat teguran yang dikirimkan oleh kantor direktorat pajak. Itu dikirimkan tegurannya surat teguran. Bapak punya objek pajak seperti ini, sampai belum bayar, Anda belum bayar pajak. Silakan bayar pajaknya paling lambat tanggal sekian. Itu pertama. Kedua, belum terbayar lagi, dikirim lagi surat lagi. Ketiga, pemanggilan. Kalau tidak bayar pajak. Ada lagi pertanyaan silakan? Kami? Kantor pajak. Tempat bayar pajak itu kantor pajak. Setiap daerah ada. Kalau di Makassar di Kota. Kemudian biasanya warga negara nanti punya yang namanya NPWP, nomor pokok wajib bayar pajak. NPWP. Kemudian kita lanjut kepada jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak ada pajak langsung, ada pajak tak langsung. Itu menurut golongannya. Yang kedua, menurut wewenang pemungutnya. Nanti yang di video berarti menurut wewenang pemungutnya. Ada pajak pusat, ada pajak. Kalau pajak pusat berarti pusat yang memungut pajaknya. Kalau pajak daerah berarti masing-masing daerah. Menurut sifatnya, pajak subjektif, pajak objektif. Kalau pajak subjektif melihat yang bayar pajak yang dilihat. Kalau pajak mampu disesuaikan. Kalau objektif dia tidak melihat orangnya, yang dilihat hanya barang yang dikenakan pajak. Asas pemungutan pajak. Oke, perhatikan. Kita langsung terakhir kepada sistem pemungutan pajak di Indonesia. Ada 3. Ada Official Assessment Pay System, merupakan sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terletak pada fiskus. Apa itu fiskus? Aparat atau petugas pemungut pajak. Yang kedua, Self Assessment System, sistem pemungutan pajak dengan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan atau pajak penghasilan. Yang dikenakan pajak penghasilan biasanya 7 juta ke atas. Itu besarnya tergantung penghasilan yang diperoleh. Yang terakhir, withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan jumlah pajak yang berutang dihitung oleh pihak ketiga, bukan fiskus tadi, bukan si wajib pajak. Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi? Silakan.
Kalau tidak ada, silakan buka bukunya. Silakan buka kelompoknya. Saya ada tugas kelompok. Perhatikan. Saya minta jadi berapa orang kelompoknya? 1, 2, 3 orang. Jadi 4 kelompok yang diisi dari 3 sampai 4 orang. Saya hitung yang menghitung dari depan limit rush 1 sampai seterusnya, yang ganjil masuk kelompok 1. Ganjil ya. Kemudian yang genap masuk kelompok 2. Itu sampai kelibatan 8 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan seterusnya sama. 9 seterusnya, 9 sampai 12 masuk kelompok 3, 13 sampai 15 masuk kelompok 4. Silakan. Acak bebas. Silakan. Gabung kelompoknya. Ingat, medianya di satu kelompok ada kelompok yang ada di depan kalian. Setiap kelompok ada kelompok. Perhatikan. Sudah? 4 orang, silakan. 1, 2, 3, bisa 4, jadi 5 orang, silakan. Kemudian keluar langkah-langkah penugasan dari sana, silakan mengerjakan tugas kelompok. Itu silakan diklik. Silakan diskusikan dengan temannya. Gimana ini Pak? Silakan dibuka. Pertanyaan ada 3 kan? Bisa dibuka sudah? Pertanyaannya ada 3. Pertama, perbedaan antara pajak dengan retribusi yang lain. Yang pertama, yang kedua, kesalahan. Silakan diklik saja, diklik, masukkan linknya, kemudian diklik dengan posisi sudah masuk ini. Silakan kerjakan. Silakan diskusikan dengan temannya. Kalau butuh bantuan silakan sampaikan apa yang harus dikerjakan, atau ada yang belum jelas silakan dari SKPP yang saya share di link tersebut. Kelompok 1 mana? 1, 2, 3, 4. Kelompok 3 bisa? Sudah masuk ini, silakan kerjakan kemudian semuanya. Dari silakan kemudian. Silakan, ada waktu, silakan 10 menit, silakan kerjakan. Saya lakukan sekali lagi. Saya buat besar layarnya. Perhatikan. Baik, silakan. Linknya silakan buka. Ada 3 pertanyaan. Ada video yang harus dibuka juga, silakan dibuka videonya. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan. Sambil saya buka videonya, kalau tadi itu bisa buka videonya. Ini jawabannya.
bisa? Sudah ya? Bisa. Ya, Pak. Informasinya berkaitan dengan tugas yang saya berikan. Puja. Kelompok 3 namanya jangan lupa. Kelompok 3 depan. Kelompok 3 selesai. Kelompok 2 masih mengerjakan kelompok 3. Kelompok 4 sudah bisa mengerjakan? Masih sedang proses, Pak. Nomor 3. Kelompok 1. Oke, bagus. Segini misalnya jawabannya yang kedua. Ini jauh sama kayaknya soalnya. Iya. Itu paham. Nah, sedikit apa ini? Makanya ngerasain. Kalau sudah silakan kembali lagi ke posisi tempat duduk masing-masing. Silakan kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Dengan kelompok dipegang oleh kedua kelompok. Kelompoknya dipegang oleh kedua kelompok. Nanti ada yang presentasi kelompoknya silakan maju. Silakan pastikan lagi tempat duduknya. Dirapikan kembali. Oke, silakan. Menghadap ke depan kembali, silakan. Kelompok ada di kedua kelompok masing-masing. Oke. Kita untuk mewakili teman-temannya mempresentasikan hasil kerja yang di depan, silakan. Jeffrey, Dani, Firman, kemudian Andi juga Andi, silakan maju. Perkenalkan kelompok berapa, anggota kelompok yang remaja, silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Anggota kelompok 3 yakni ketuanya Firman Wahyudi, Andi Rayu Fikri, Muhammad Yudi dan saya sendiri. Selamat dan Alhamdulillah. Lebih keras suaranya. Dan saya akan membacakan jawaban dari soal yang telah diberikan kepada NKPD soal pada hari ini. Nomor 1, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. 1. Beda pajak dengan retribusi. 1. Pembeda keputusan atau undang-undang dari pemerintahan pusat. Keputusan dari pemerintahan daerah. Ketetapan nomor 2, ketetapan pajak diatur undang-undang retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah. 3. Pihak pemungut pemerintah pusat, pemerintah daerah. Sifat pungutan wajib dan memaksa, tidak wajib. Imbalan atau balas jasa, tidak mendapat imbalan secara langsung, mendapat imbalan langsung. Nomor 6, perlakuan aturan pajak berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Retribusi berlaku untuk daerah yang bersangkutan. Nomor 7, sumber pendapatan pajak, sumber pendapatan pemerintah pusat. Retribusi sumber pendapatan pemerintah daerah. Nomor 8, contoh pajak penghasilan, retribusi parkir, pelayanan tahun kesehatan dan kesehatan. Bisa tiga klik teman-temannya biar sama-sama membaca hasil tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Beda pajak dengan cukai. Cukai adalah iuran rakyat yang mana atas pemakaian barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik tersendiri. Contoh dari cukai itu adalah cukai rokok. Sedangkan beda pajak dengan biaya masuk. Kalau biaya masuk adalah biaya yang dikenakan terhadap orang-orang yang dimasukkan ke dalam daerah yang dimasukkan ke biaya yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk
dikonsumsi di dalam negeri. Contoh suatu impor. Pungutan resmi lainnya harus Lanjut, yang kedua ya, soal kedua. Ini lihat lagi soal kedua tadi. Saya bacakan sebentar untuk ada yang bagian soalnya. Pak Anton memiliki segudang tanah kapling. Perhatikan, Pak. Dia ingin mendirikan rumah di tanah tersebut. Sebelumnya dia terlebih dahulu mengurus izin mendirikan bangunan pertama. Yang kedua, atas pengurusan tersebut ia dikenakan sejumlah biaya. Rumah Pak Anton sudah selesai dan ditempati oleh keluarganya. Karena lahannya terbatas, Pak Anton kesulitan membuang sampah, sehingga ia harus menyediakan tong sampah di depan rumahnya. Setiap pagi akan ada petugas yang mengangkut sampah tersebut. Atas kegiatan ini, keluarga Pak Anton setiap bulan harus membayar uang lagi. Kemudian analisislah pungutan lain apa saja yang harus dibayarkan keluarga Pak Anton. Silakan jawabannya. Jawaban nomor 2 ialah pungutan resmi lain yang harus dibayarkan Pak Anton adalah izin mendirikan bangunan. Pertama, satu, yang kedua. Yang kedua, pelayanan persampahan. Sampah ya, itu bayar juga selain pajak. Tadi ada mendirikan bangunan, yang kedua ada bayar persampahan nanti kebersihan. Yang ketiga, soal ketiga. Silakan dibacakan. Yuk. Coba ngomong. Soal ketiga. Dari soal tersebut jawabannya? Jawabannya adalah termasuk fungsi dan distribusi pendapatan. Pembangunan jalan dan jembatan dapat membuka kesempatan kerja sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Cukup? Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Kita kasih plus untuk kelompok 3. Sekarang silakan sampaikan komentarnya terhadap hasil kerja dari kelompok penanya tadi. Silakan. Kelompok 1 kita, silakan kita. Bagus, bagaimana tadi? Lumayan, cuma kalau dia dengan kelompok saya pasti kelompok saya. Wah, ini bagus ini. Ini cuma karena kita kelompok satunya nanti di depan soalnya kalau berikan lagi. Ada lagi silakan. Kemudian ada ini silakan sekalian menyimpulkan beberapa materi yang sudah kita debatkan hari ini. Silakan maju ke depan, simpulkan. Simpel saja, silakan maju. Yang mau maju silakan ke depan. Maju, satu orang. Silakan. Apa saja yang dijabarkan pada hari ini tentang pajak? Aiman Aulia. Silakan Aiman. Pajak. Simpulannya. Jadi kesimpulannya, bahwasanya bagi kita yang mempunyai kendaraan atau mempunyai pabrik-pabrik harus membayar pajak. Atau kalau tidak membayar maka kita akan dikenakan sanksi atau diberikan surat dan bergantian surat dan ketiga kalinya akan dipanggil ke pusat. Oke, terima kasih. Itu yang didapatkan Aiman. Mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi satu lagi terakhir yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini. Apa definisi pajak, kemudian jenis-jenis pajak. Silakan maju. Satu orang. Devi, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pajak itu adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang mana sifatnya itu wajib dan maksa. Dan pengalokasian pajak ini digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Skrip plus wajib. Itu tadi ya, ada definisi pajak, kemudian ada jenis pajak, ada juga beda pajak dengan iuran lainnya yang termasuk PKPD tadi. Kemudian terakhir, saya punya soal, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Oh ini ada. Kita punya video lagi sebentar. Ada video sini. Ini pertanyaannya. Pertama, pajak yang harus dibayar sendiri, tidak boleh dilimpahkan orang lain. Jawabannya. Pajak? Pajak yang tidak boleh dilimpahkan ke orang lain.
Masuk. Yang kedua, pajak yang berbangkang pada diri sendiri. Yang ketiga, pajak yang dipungut Pemda tingkat 1 dan 3 dan 2. Berarti pajak daerah. Lanjut ini, silakan tulis ini jawabannya. Yang pertama pajak langsung, yang kedua pajak subjektif, yang ketiga pajak daerah. Itu jawabannya. Terima kasih. Jangan lupa untuk belajar. Ini pertemuan kita pada bagian pagi hari ini. Jangan lupa untuk belajar. Nanti kembali ke pondok masing-masing. Ya, silakan buka lagi bukunya. Minggu depan kita tentang pajak tetap ya materinya, melanjutkan pajak. Bagaimana cara menghitung pajak? Ada pajak penghasilan, ada pajak bumi bangunan, kemudian dan lain-lainnya. Kita akan bahas minggu depan. Ada pertanyaan silakan? Tidak ada? Kalau tidak ada silakan saya minta ketua kelas menutup pertemuan ini dengan doa. Pimpin doanya. Before we close our lesson today, let's pray. Comfort Lord, my ministry. Terima kasih. Semoga ilmu hari ini yang kita dapatkan bersama-sama menjadi ilmu berkah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelas. Saya cekkan. Silakan Pak. Kalian. Salam